Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam ini kita kedatangan tamu kita yang katanya mau cerita pengalaman pribadi waktu masih kuliah. Jujur yang kita tahu cuma satu hal, ini kejadiannya di kos dan katanya cukup bikin trauma sampai sekarang. Tapi detailnya kita sama sekali belum tahu, jadi kita dengar bareng-bareng ya. Iya, aku juga baru dengar sekilas kalau ceritanya ada hubungannya nih sama satu kamar kos yang kosong. Tapi selebihnya aku belum begitu tahu apa. Jadi yang aku pengen sekarang nih pengen dengar langsung dari Mas Haikal dari awal banget. Oh iya, oke, kita cerita pelan-pelan ya. Jadi kejadian ini waktu aku pas masih mahasiswa semester awal, masih adaptasi hidup sendiri lah, jauh dari keluarga, rumah, dan masih sering gadang karena tugas, deadline. Sebelum masuk kejadian anehnya, aku pengen tahu dulu soal kosnya. Ini kos yang rame atau justru cenderung sepi? Atau gimana tuh Mas? Kosannya sebenarnya kos mahasiswa biasa, penghuninya cukup banyak, tapi bangunannya kayak udah lama gitu, lorongnya sempit. Terus kalau malam suasananya berubah jadi sepi banget. Padahal siangnya normal-normal aja. Nah, ini sepi yang Mas maksud ini sepi karena orang tidur atau sepi yang bikin Mas memang ngerasa nggak nyaman gitu? Awalnya aku pikir ya sepi karena orang tidur mungkin ya, malam ya wajar. Tapi lama-lama aku ngerasa sunyinya itu beda. Bukan kayak kosannya biasa. Tapi ini ya ada penghuninya gitu. Terus Mas kan sempat bilang tuh soal satu kamar kosong. Itu mulai kapan Mas sadarnya? Jadi pas itu dari hari pertama aku pindah, kamar itu emang nggak pernah kelihatan ada orang. Nomor kamarnya itu 07. Jadi aku di 06 di kamar yang itu pas di sebelah aku, kamar 07. Dan Mas nggak curiga tuh waktu belum sempat, karena aku mikirnya biasa aja, mungkin belum ada yang sewa atau orangnya jarang pulang. Ya biasa. Awal kejadiannya tuh gimana Mas? Kejadian aneh pertamanya kapan tuh? Awalnya tuh beberapa minggu setelah aku tinggal di situ. Emang waktu itu aku lagi begadang ngerjain tugas, udah lewat tengah malam. Aku pakai headset, jadi aku fokus ke layar. terus yang Mas dengar apa itu? Aku dengar suara sedikit keras, ya suara kursi digeser dari kamar sebelah. Kadang yang lagi Mas dengar dari headset nggak? Bukan, bukan. Itu aku yakin kalau itu suara kursi digeser. Dan aku sadar kalau itu kamar dari suara dari kamar 07. Karena suaranya jelas dari arah sana. Padahal kamar itu kosong. Setelah suara geser tuh apa langsung berhenti Mas? Enggak. Setelah beberapa detik setelah itu, aku dengar suara ketukan tembok. Dari kamar sebelah juga, pelan tapi teratur. Ya, tok, tok, 3 kali. Berhenti sebentar, lalu 3 kali lagi. Reaksi Mas waktu itu gimana? Saat mendengar suara Ya, aku masih mikir logis sih. Aku bilang ke diri sendiri kalau itu mungkin tikus atau bangunan tua, wajar lah. masih pikir positif Iya. gitu ya. Nah, terus kejadian yang bikin Mas ini benar-benar kepikiran apa itu Mas? Nah, jadi di malam berikutnya aku kebangun sekitar jam 2 pagi karena ada suara air keran nyala terus. Karena aku kira itu suara dari kamar mandi aku, dan ternyata aku salah. Itu suara dari kamar 07. Kenapa Masnya yakin kalau itu suara dari kamar 07? Karena kamar mandi yang ada di dalam kamar itu, dan maksudnya kamar mandi dalam kamar aku itu nggak nyala, cuman ya pasti itu berarti kamar yang bersebelahan dari kamar aku, suaranya dekat kali.
Jadi Mas keluar waktu kamar itu. Ya, aku buka pintu pelan-pelan. Aku lihat keadaan sekitarnya sepi. Dan kamar itu lampunya nyala, tapi redup. Dan pintu kamar 07 itu sedikit terbuka. Airnya masih nyala. Ya, masih. Sampai aku mendekat, begitu aku berdiri di depan pintu kamar itu, airnya mati sendiri. Dan di situ masih ada dengan sesuatu enggak? Ya, aku dengar suara napas. Setelah aku dengar jelas suara napas, suara yang berat, kayak ada orang berdiri di dalam kamar itu, dekat pintu. Jadi masnya langsung kabur gitu atau gimana? Waktu dengar suara itu. Iya, aku tutup pintu kamar, aku kunci dan aku duduk sampai pagi. Aku hari itu aku gak tidur malam itu. Mas kok tahu tuh kalau itu suara orang? Kadang itu suara bangunan atau apa gitu, suara lain. Bukan. Aku itu yakin itu suara nafas manusia, nafas makhluk hidup. Jadi Masnya langsung balik ke kamar. Iya, aku langsung balik kamar dan aku kunci pintu dan aku malam itu gak tidur. Besoknya kamu cerita ke siapa itu? Aku nanya ke bapak kos. Aku penasaran dan aku tanya kenapa kamar 07 itu selalu tidak ada penghuni, kosong terus. Dan jawabannya Mas dari bapak kosnya. Katanya dulu ada mahasiswa yang meninggal di kamar itu. Kejadiannya di kamar mandi. Dia meninggalnya pas dia di kamar mandi. Itu kejadiannya kenapa dia bisa meninggal? Kira-kira? Karena kebiasaan mahasiswa itu katanya mirip sama aku. Dia sering bergadang dan sering sendirian. Jadi ada nggak Mas kejadian terakhir sebelum Masnya pindah? Malam terakhir aku di kos itu. Aku lagi packing sekitar jam 3 pagi. Emang aku gak sanggup, gak betah lagi tinggal di situ. Jadi aku membuat keputusan untuk pindah kos. Jadi sekitar jam 3 pagi di malam pas aku pindah, ada ketukan di pintu kamar aku. Pelan 3 kali. Itu di kamar 01 atau di kamar Masnya yang diketuk? Itu di kamar aku. Oh. Dan Terus kamu buka? iya. Enggak, aku nggak buka. Aku nggak buka. Aku diam dan aku nggak jawab apa-apa. Di situ aku udah expect kalau itu bukan manusia. Bukan manusia. Iya. Jadi Oh gitu ya. setelah pindah apa masih ada pas kejadian-kejadian? Alhamdulillah kejadiannya nggak ada lagi. Tapi sampai sekarang aku masih nggak nyaman kalau sendirian tengah malam. Dan masih- itu emang psikologi aku. Oh masih trauma Iya. gara-gara kejadian Iya. waktu itu ya? Ya. Oh. Jadi apa yang bisa diambil dari pelajaran Masnya? Jadi mungkin pelajarannya jangan terlalu meremehkan keadaan. Terutama kalau kita lagi capek atau kurang tidur dan sendirian. Ya itu aja sih. Terima kasih sudah mau dengerin cerita dan buat yang dengerin. Jaga diri kalian. Terutama kalau lagi sendirian di kos. Oke, segitu saja podcast dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.